Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol seputar horor. Ya, seperti biasa ada Mas Ayung yang akan bercerita nih, atau kita ngobrol-ngobrol seputar horor nih. Ya. Mungkin kita akan menemani kawan-kawan semuanya kurang lebihnya 30 menit ke depan. Seperti itu ya Mas Ayung ya? Ya. Apa Mas Ayung? Udah. Baik. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya. Sebelum ngobrol, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya. Kapanpun dan dimanapun saatnya ada kami berdua di ngobrolin horor-horor. Terima kasih untuk teman-teman atas semua partisipasinya, atas semua dukungannya dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik. Baiklah, kita mulai ngobrolnya Bang. Spontanitas saja Mas Ayung. Ini pernah apa? Ini spontan ya, nggak ada apa. Ngobrol spontan semua iya. Bang. Biar enak lah. Gini, pernah suatu ketika gini Mas Ayung. Aku itu nggak tahu ya, waktu zaman baik-baiknya dulu. Zaman apa? Baik-baiknya. Sekarang kurang baik. Dulu kan ya karena mungkin pengaruh apa sih, efek pekerjaan kan, dulu kan sering punya waktu di rumah banyak, jadi kan ibadah juga kekontrol. Bagus, itu iya. Kan 5 waktu kontrol, subuh kontrol. Suatu ketika gini Mas Ayu, pas waktu subuh itu kan karena malamnya itu kan biasa kan nonton bola itu kan, iya. Akhirnya agak kesiangan gini, pas adzan udah lewat itu sekitar jam 5 pagi itu kayak ada yang ini membangunkan gitu loh Mas Ayu. Cuman nggak langsung nendang tangan gitu kan, terus ada yeah. Terus karena memang mata masih ngantuk kan, dia jam bodo amat gitu kan, yeah. Lagi berulang-ulang seperti itu sampai akhirnya kita bangun dan melakukan itu seperti itu Mas Ayu. Jadi pernah juga seperti itu. Jadi itu kan kata aku tanya ke orang yang senior gitu kan. Itu mungkin kayak semacam apa kalau orang sini ngomong damyang atau apa ya Mas Ayu? Damyang apa sih? Ya damyang ya bukan bangsa kita lah. Iya, damyang itu yang baik katanya, yang baik, yang sering ngikutin jenengan katanya, yang sering ngikutin jenengan, yang kemana-mana itu, tapi ngajaknya baik gitu. Katanya seperti itu Mas Ayu. Iya. Itu saja sih, cuman sekedar sekelumit cerita itu mungkin Mas Ayung bisa. Banyak sih pengertian atau penamaan sesuatu yang ngikutin kita, yang mendampingi mungkin ya lebih tepatnya. Ada juga yang namanya damyang rumah, itu kalau di Jawa itu ada orang-orang menung damyang rumah kue kan, ada seperti itu damyangnya rumah. Cuman untuk kalau di kita itu yang saya tahu ya sedikit, nggak tahu banyak ini ya, itu ada yang namanya kodam pendamping. Oh, kodam pendamping. Kodam pendamping begitu. Kalau kita ya udah dari zaman dulu-dulunya udah diciptakan seperti itu ya, ada yang namanya pendampingnya. Sebelah kanannya malaikat, yang kiri ya bangsa jin, kan ada korin kan, seperti itu macam-macam. Oh, yang kadang gini, kadang kalau ada orang meninggal itu yang menyerupai gitu ya, penampakan. Ya bagaimana dia nggak bisa persis, bagaimana dia nggak tahu seluk-beluk kelakuan kita, kebiasaan kita. Ada kan satu cerita juga pernah di ngobrol, kebiasaannya dia itu kalau setiap malam main remi, gitar-gitaran sama teman-teman. Kemudian setelah meninggal ya belum ada 7 hari, teman-teman masih nggak lupa begitu ya. Kalau temannya udah meninggal itu ikut reminan kayak biasa. Kayak seolah-olah itu ada di samping kita, di sekitar kita gitu ya. Bukan cuma duduk, emang ikut serta kayak gitu. Cuma kan ada perbedaan ya gitu, lebih diem sedikit, lebih nggak terlalu banyak. Ada kebalikannya lah, dari orangnya itu rame dia agak diem, orangnya diem dia rame begitu. Itu
penjelmaan biasanya dari korin, dari kodam-kodam seperti itulah, pendamping-pendamping yang tadi sisinya diri kita. Tapi kalau digali lebih mendalam banyak sekali, bukan cuma itu. Yang namanya sukma juga banyak, yang namanya urus sendiri segala macam. Ya. Nah itu makanya dulu kalau kita di Muslim ada yang namanya perang Badar, itu paling hebat lah ya, perang gedean dan hampir kalah bisa dibilang begitu. Nah hanya para sahabat ini ngapunten ya, ada cerita seperti itu dulu kisah. Ada nggak Kanjeng Rasul perang yang lebih gede daripada perang ini? Ada, perang melawan hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu kan ada bentuknya, ada yang megang begitu ya. Bangsa apa? Yaitu penggaliannya lebih dalam, yaitu ada semua belis-belisnya dalam diri kita, dan tempatnya ada dalam diri manusia, nggak bisa dibuang, biasanya di press dengan amalia baik, dengan zikir kalau di Muslim seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara horor terus tentang sesuatu yang nggak nampak, ghost, hantu, terus apa tadi ya, memedek segala macam, yang di luar itu bagian dari sedikit yang ada, yang lebih hebat lagi yang dalam diri kita sendiri, yang kemudian lebih memprovokasi kita untuk lebih berbuat yang kurang baik, yang menjadikan kita itu lebih kadang egonya tinggi, amarah nggak terbendung. Itu ada yang tugasnya emang di dalam, dan itu nggak bisa dikeluarin, harus ada, dan itu harus diredam. Itu perangnya melawan mereka gitu. Nah ini bicara tentang tadi ya, kodam pendamping, banyak halnya yang saya tahu ya teman-teman, itu memang ada yang suka dari kelakuan kita hari-hari kita. Misalnya kita itu sukanya tawur, berantem, berangasan. Secara sifat yang dari luar pun senang sama orang-orang sifat yang seperti itu ya, yang setara sama mereka. Jadi referensinya sama, senang. Dia ya nemplok di dalam kehidupan orang tersebut, ngikutin terus karena lu kawan gue gitu loh. Nah ada juga kodam pendamping yang dari ilmu leluhur yang dari gaman juga ada. Kita megang gaman dari seorang dikasih, bisa jadi gaman orang tua. Cuman dari kodam pendamping dari ilmu leluhur atau gaman-gaman yang memang udah ada di kita, itu biasa sifatnya ngaver. Jadi ngaver, walaupun sedikit banyak pengaruhnya tergantung sifat-sifat si tadi ya, jin-jin tadi. Tapi kalau misalnya ilmu leluhur, entah itu ilmu yang gampangannya itu dari kuna makuna lah, ilmu-ilmu yang hebat-hebat banget, itu tetap kan melibatkan unsur kodamiyah. Mereka tuh biasanya akan mengcover anak cucu begitu loh, dan dia akan mencari terah yang pas dari keturunan berapa yang sifat semuanya itu cocok sama pendahulunya yang megang ilmu ini, entah buyutnya, entah siapanya. Makanya orang-orang seperti itu biasanya dia nggak belajar kanuragan apapun, nggak belajar kebatinan apapun, tapi akan bisa dengan sendirinya. Itu biasanya ketiban, dibilang ilmu tiban. Nah semuanya itu ya tergantung kita akan menyingkapinya sebagai apa, bagaimana. Nggak semuanya yang nampaknya baik, membantu, terus bisa menolong orang lain itu baik buat diri kita. Kalau kita nggak bisa mengkotak-kotakannya, ini kita di mana, mereka di mana, ya repot. Akhirnya nanti bergantung. Nah itu sifatnya itu di gaib begitu, Bang. Siri pas perkara yang seperti itu. Jadi mengimani sesuatu yang gaib, percaya yang seperti itu, apalagi bisa merasakan, ada yang ekstrim bisa melihat, kita akhirnya dapat lebih wawasannya lebih luas, lebih ada pemahaman. Oh itu ada sesuatu yang gaib, saya merasakan, melihat Gusti Allah sendiri yang maha gaib, kita lebih iman. Ada lagi yang sebelahnya, kita lagi lebih jumawa, karena ada yang dampingin, ada yang cover, tembak silakan tembak, ada dia kok, ya kan, ada yang cover, ada pasan, ada yang ngasih tahu duluan, ada yang macam-macam. Akhirnya keimanan kita dipertanyakan, landrang begitulah. Ada juga yang gini, ada juga yang nggak nyaman gitu, kayak temanku kan katanya gini, dia itu sering merasakan sesuatu yang akhirnya sekarang kan buat kebaikan lah, mungkin karena mungkin sudah istilah orang sininya itu kadung lah ya, udah terlanjur dia itu ada. Malah dulunya gini Mas Ayu, dulunya dia itu merasakan seperti itu sejak SMP kelas 2 itu merasakan ada seperti itulah, kayak
sampai akhirnya dia itu pengen menghilangkan seperti itu dengan cara yang salah. Caranya dia itu pas waktu seusia SMA dia udah nggak nyaman, akhirnya dia mabok dan lain-lain, pengen hilang. Ternyata enggak Kemarin bisa. juga Akhirnya belum lama ada berlanjut. kontak ya, 1-2 bulan yang lalu. Saya dari Lapak Horor waktu itu melalui Mas Riam, akhirnya kontak sampai ke saya teruskan ke digodok bareng sama teman-teman. Kita akhirnya dapat komunikasi dari Pontianak, Mas Edi. Itu tentang apa yang dirasakan orang tuanya, perubahan-perubahannya, sering kadang-kadang bisa melihat sesuatu yang nggak nampak walaupun nggak begitu jelas, perubahan di dirinya seperti apa. Ya banyak ngalamin hal-hal di luar nalar begitu. Ternyata ya tadi ujung-ujungnya akhirnya ketemu, oh begitu, kontrol ke berbagai spiritual lah, ke berbagai pengobatan alternatif. Katanya ya timbulnya fitnah, ditembak, penyakitnya ditembak oleh saudara, oleh siapa. Tapi pas kita lihat ternyata itu dia ada pendamping dari leluhurnya. Namun ini sifatnya gede banget, ilmu kuna makuna gitu, ilmu dulu yang harus ketiban sama ibunya beliau. Akhirnya kemudian karena bisa dimanfaatkan dia itu untuk menolong orang, diselaraskan seperti itu, Bang. Nah, saya ada satu cerita tentang pendamping seperti itu ya. Nah, ini nanti dimaknai seperti apa, tadi juga pendapat saya. Ini juga dicerita, silakan teman-teman mau berpendapat, monggo. Kita juga enggak merasa bahwa pendapat kita yang benar gitu, enggak ya. Kita berbagi. Ini ada sambungannya mungkin dengan cerita yang ada di Lapak Horor. Mas Biru pernah membawakan cerita ini sampai berapa sesi lah. Saya ngalamin sebagian kecil cerita itu. Saya nggak mau membawakan yang panjang lebar, itu udah di Mas Biru. Waktu itu beliau, Mas Biru masih ada di Pajajaran, masih kuliah di sana ya. Saya waktu itu ada proyek kecil-kecilan di musik, kemudian harus ke sana. Itu bentuk lawatan balik, kasih kayak kepala negara ya. Dia udah pernah ke tempat saya di Jakarta, kemudian saya gantian. Waktu itu ada proyek musik, saya pengen bikin master lewat versi digital. Kemudian ke sana, di sana cukup lama, hampir mau 2 bulan begitu ya Bang. Saya jadi orang nggak kuliah tapi pura-puranya kuliah begitu Bang. Di sana kan di sebuah tempat lah, tempat tinggalnya mereka begitu, sangat menyenangkan, betah sebenarnya. Kalau hidup itu untuk nggak harus berkeluarga, nggak harus macam-macam, harus dijalani kan. Di sana itu betah, senang itu banyak Bang. Apalagi di Bandung banyak gadis cantik ya. Betahilah. Lah satu ketika itu Mas Biru horor dari dulu itu loh, dari zaman SMA, dari zaman SMP dia sering kayak gitu, cerita-cerita horor. Pada saat saya itu datang ke Pajajaran sana di kos-kosannya beliau, ya, orang dirasanya langsung masuk. Orang sakit kan begitu. Connect ya, langsung connect. Ya kan rasain langsung masuk, ya kan. Orangnya lewat tuh, teman-teman. Iya. Nggak bisa di ini ya. Seadanya ya begitu, dirasain langsung masuk. Padahal ini ruangan kedap. Jadi waktu itu saya datang ke sana, belum lama tuh beliau itu pulang dari Aceh. Setelah ada itu sih tsunami besar. Kemudian dia jadi SAR juga. Terus kemudian karena sesuatu yang dibidangi oleh Mas Biru dibutuhkan oleh tim-tim SAR dari berbagai negara, akhirnya harus ada di sana. Pernah ikut itu ya, Palang Merah Internasional juga ya? Itu udah kemana-mana tidak Bang, kalau pas Indonesia udah kemana-mana. Enggak, mending Diora apa sih, kemana-mana tidak. Pengalamannya luar biasa. Sampai perjumpaannya dengan ya bangsa-bangsa seperti itu. Pulang dari sana, saya waktu datang ke Bandung, ke Pajajaran. Udah Bandung belum sih? Cikalong mana ya? Jawa Barat lah udah. Iya dari sana ya. Terus dia pernah ngomong, pas saya kan harus tidur bareng, tidur sama dia berbagi kamar ya. Terus ngomong, "Yong, nanti itu jangan disaka. Itu di tengah-tengah pas di kamarnya
Mas Biru itu pas ada saka utama dari bangunan berapa lantai itu. Gede kayak tiangnya masjid itu nembus kamar. Kalau tidur di situ seringnya direp-rep katanya begitu. Semakin dilarang semakin penasaran. Tak rep-rep, aku tidur di situ habis direp-rep. Aslinya tadi direp-rep. Dan konon kata teman-teman yang lain di situ emang dulu makam. Dan banyak sekali orang yang dilihatin sosok pocong, sosok kunti. Bahasa-bahasa yang lain. Sampai saya di sana itu berapa bulan lah ya, itu dilihatin sosok seperti kelelawar besar, seperti manusia, itu benar-benar kayak bentuk manusia, kayak Batman lah. Itu sampai waktu itu kita bikin mie jatuh karena ngeliat itu di jendela samping sendiri itu lewat tap. Tapi Swiwining ini nggak bergerak, dia lewat tok kayak bentangan saya begini tapi bunyi brab kayak gitu. Apa saking cepatnya bunyinya akhirnya nggak dengerannya nggak tahu, tapi gede banget sebut saya. Orang dewasa dan ada kaki, ada tangan begini ya. Di samping kita lewat, mie itu tumpah yang dipegang Mas Biru. Kalau saya belum megang mie. Nah, apa hubungannya sama kodam pendamping? Suatu ketika terhubunglah dengan kawan lamanya beliau. Kawannya beliau itu yang namanya Putri. Pernah diceritakan kan di Lapak Horor. Nah, itu nanti jelasnya balik lagi ke Lapak Horor aja. Saya ada bagian sedikit di sana, saya alami. Putri itu berbenturan dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan dan dohir, bukan lagi sosok yang nggak nyata. Maksudnya nyata tapi nggak nyata, hanya beliau sendiri yang melihat. Kalau ini emang benar-benar frontal. Beliau itu jadi dari mana Bali, kemudian pas harus ke Pondok Indah sana ada kejadian di situ, terus kontak ke kami waktu itu bukan versinya handphone Android. Masih ya chattingan udah ada melalui BB atau apa waktu itu kalau nggak salah. Nah ini saya lagi ada berdua sama Mas Biru, ada kontak dari sana. Malam itu dia pulang kalau nggak salah dari Bali, atau orang Jawa kan Bali ya, dari Bali terus ke Pondok Indah. Itu ada sosok lah ya, dia kan matanya bisa melihat yang goib-goib. Ada penyakit juga waktu itu kalau nggak salah leukemia. Tapi beberapa kali vonis lolos, dia menemukan ketenangan, akhirnya bisa sembuh. Itu Muslim. Ketemunya di situ. Jadi malah vonis 3 bulan, 4 bulan meninggal itu lolos. Baik banget orangnya, blasteran Jerman Manado kalau nggak salah. Kemudian dia pas pulang itu ada sesuatu yang berbeda di rumah. Jadi yang tadinya matanya bisa melihat itu di mana di taman itu ada sosok ini, yang di ruangan itu ada sosok anak kecil yang sering main piano, itu masih ada, tapi ada penambahan yang luar biasa banyak katanya. Dan salah satu yang paling bikin begidik, bikin menarik, yang begidik tapi menarik juga buat Mbak Putri ya. Tahu di Lapak Horor samarannya siapa atau namanya masih itu ada sosok jin wanita dengan rambut gimbal, badannya gede, itu nongkrong di atas wastafel. Badannya gede luar biasa, nongkrong di atas wastafel, hitam semua. Itu melet-melet, posisinya itu kayak ngedistract itu. Melet-melet seremnya kayak apa teman-teman. Kemudian dia langsung kontak ke Mas Biru dituliskan dibaca bareng sama saya. Nah, karena gabut lah, bahasa sekarang itu gabut, nggak ada kegiatan apa-apa, semua kisah itu saya bukukan lewat komputer. Saya simpan, saya ketik semuanya dari awal, dari pertemuannya itu, kontaknya, chattingnya kita itu seperti apa sama Mbak Putri, itu saya ketik semuanya. Kalau misalnya Mas Biru lagi chatting, nanti pendapat saya apa, pendapatnya Mas Biru apa, di forward ke sana, nanganinnya begini, kayak mbah aja kita lah pokoknya. Padahal sebenarnya dia mungkin lebih iman daripada kita bujang Badung ya. Tapi berbagi, dia ke sini waktu itu kirim ke Bandung ya. Nanti nanganinya gimana, nanti dilempar ke sana. Nanti semua yang dialami itu Mbak Putri itu saya catat kadang-kadang di lembaran rokok. Lembaran itu nggak pernah saya buang belas bang. Saya kasih di loker, taruh di loker. Semuanya saya catat di komputer. Saya catat terus sampai bentuk. Saya senang novel sastra, saya senang macam-macam kayak gitu. Saya ketik rapi banget lah. Mas Biru itu rajinan teman katanya seperti itu. Nah, sampai
ada kejadian yang luar biasa hebat. Makhluk itu berubah menjadi makhluk yang tinggi besar dan memang mau menyerang Mbak Putri. Mau menyerang Mbak Putri. Dia itu berubah menjadi tinggi besar segitulah, dan fisik itu ngancurin lampu-lampu yang gede itu, dihajar sampai berantakan. Tapi itu nggak ada tetangga yang dengar, itu hancur-hancuran. Nah, di bagian macam ini itu udah lengkapnya di Lapak Horor. Teman saya ini mau di bagian lainnya. Mbak Putri itu di kamar dari zaman dulu itu dia ada melihat beberapa cahaya di depan kamar, di kamar mandi. Ada beberapa lah kayak gitu. Saat yang genting seperti itu dia chatting ke kita. Untuk berapa puluh tahun itu baru muncul cahaya-cahaya itu membentuk sosok, dan itu adalah sosok bangsa, entahlah bangsa apa lah ya, cantik-cantik banget dan bukan dari Indonesia. Dari penampilannya itu dari kayak Arabik sana lah. Itu cover beliau dan menganggap beliau itu adalah rajanya. Putrinya, sesembahannya begitu. Dan itu banyak hal yang dialami Mbak Putri waktu diceritain kami, tapi ini singkat-singkat aja. Sontak waktu itu kami juga ikut bahagia ya. Berarti ada sosok-sosok yang melindungi untuk beliau itu. Sampai akhirnya yang rame-rame itu selesai dan intens. Sosok-sosok itu yang 4 wujud itu sering bareng komunikasi sama Mbak Putri yang sebelumnya enggak. Setelah kejadian itu sering komunikasi, bahkan saya dikasih tahu namanya semuanya, bentuknya, wujudnya kayak apa, saya ketik lengkap. Dan 2 panglima-panglimanya pernah nyamperin ke kos-kosan ketika saya ngetik itu. Mas Biru juga lihat waktu itu mungkin ya. Jadi ini meja komputer, meja jati, di atasnya itu ada loker-loker besar buat naruh kasur gulung segala macam. Sosok itu luar biasa cantik, pakaiannya ala-ala Arabik, ada cadar begitu yang pusarnya kelihatan. Itu membayang, nggak semuanya kayak opasitas, nggak utuh begitu lah ya, nggak kelihatan utuh tapi agak membayang begitu teman-teman. Itu cantik luar biasa, itu ada di situ. 2 berjajar begitu, ada 2 di situ, dan mereka memang ada pesan, tapi bukan ngomong melalui sosok itu yang ngomong lah, tapi dari Putri ngomong kalau ada apa-apa, sampean pada butuh bantuan apapun, mereka siap membantu. Dari kerajaannya itu. Enak, ngeliatinnya aja sedap, cantik-cantik begitu. Tapi kan ngepong mungkin bangung, namanya gaib kan. Nah, saya itu di zaman muda itu yang belum berpengalaman apapun gaib ya, hanyalah ya sembari cerita-cerita lalu, melihat kayak gitu nggak takut aja mending bang. Tapi ada kebanggaan, widih daggingannya dari Timur Tengah ya, didagingin mereka berkat berkawan dengan Mbak Putri tadi. Singkat cerita, saya pulang kampung. Ini nanti balik lagi ke sana. Saya pulang kampung, terus suatu ketika saya itu kan udah nggak pulang kampung 7 tahun ya, banyak yang berubah di kampung saya. Tapi untuk bagian belakang rumah, terus semacam perpilan kali-kali yang dulu itu masih ajib. Saya masih hafal banget tempatnya, saya pengen honeymoon, ada jalan-jalan yang baru dibangun, ada aspal-aspal yang baru. Saya nggak mau, saya pengennya lewat kebun pinggiran kali, nanti mau nyamperin ke saudara saya di desa sebelah. Nah, entah bagaimana ceritanya bang, saya itu melangkah ke belakang, ini rumah udah ada bangunan yang baru lain, kemudian ada rumah satu, itu rumah tetangga cuma dari mungkin ada 100 meter dari tempat saya lah ya, rumah tua banget. Di belakang rumah tua itu dulu ada land minton tapi udah nggak kepake. Di situ agak lega, tapi diputerin sekarangnya, waktu itu saya ngalamin udah diputerin dapuran bambu yang sangat gede. Jadi ketutup bambu begitu, cuma ada celah cahaya, malam-malam cahaya bulan itu cuma sedikit. Saya nggak dibantu penerangan apapun. Nah pada saat di situ, saya itu ngalamin kayak kehantem energi, suatu energi yang keras, yang bikin saya itu sesek di napas itu sesek. Napas itu sesek. Sesaat kemudian
rupa-rupanya dari bumbu-bumbu itu terasa ada yang bergerak di dapuran-dapuran bambu, semacam kayak batang-batang bambu itu berubah jadi sosok, tapi nggak jelas, semacam shadow, semacam bayangan-bayangan kayak gitu, itu muter begitu sosok. Yang enggak cuman di rumah tadi, karena bagian yang di belakang saya itu kan rumah, bagian belakang rumah itu udah nggak ada penghuninya, rumah sepi, mau kosong. Otomatis dong saya juga takut, ya kan, apa manusia tetap ada takutnya, apalagi saya penakut. Nah, saya ngeliat kayak gitu, ini apa ya Allah, kayak gini, saya orang kampung sini loh, cuman nggak pulang lama gitu kan, kok diputerin begini, sampean itu siapa, dalam hati saya seperti itu. Mereka tambah cepat gitu kan. Nah, saat lalu saya itu kayak semacam begini, saya doa sih sama Gusti Allah, saya dibebaskan dari mereka. Misalnya mereka mau berbuat jahat, kalau mau ngobrol saya nggak bisa, kita beda alam, saya nggak membidangi itu begitu ya. Kaki saya injakin begini, itu berangsur itu set bayang-bayang itu yang seperti manusia tapi lebih tinggi dari kita jauh, itu kayak tenggelam lagi di taburan-taburan bambu. Tapi rasa saya yang sesek bukannya hilang, semakin puyeng, semakin berat di kepala. Nah, saya kalau balik lagi jauh, saya harus ke tempat tujuan. Semakin kayak gitu ada juga jemawannya. Saya tertantang. Saya jalan, itu nggak kemana-mana bang, tahu-tahu ya muter-muter itu terus. Itu mau hampir 1/4 jam. Luas lahan yang tadi yang kosong itu mungkin cuman 4x6 atau 6x5 lah segitu. Tapi saya nggak bisa kemana-mana, muter-muter terus. Tapi perasaan saya udah jauh, Pas saya astagfirullahaladzim, kok saya di sini terus? Aduh, itu emosi saya keluar. Masem, saya dikerjain sama beli sini, kayak nggak tahu saya orang sini. Dulu juga sama mbak saya suruh ke sini. Akhirnya, muncul pikiran. Oh, dulu waktu saya di Bandung itu ya, pernah ada ucapan kalau kamu dalam kondisi darurat, nyebut ada kata kuncinya bang. Nyebut ini, nanti injak bumi, kami langsung datang. Tak lakuin itu bang. Jangan tidur dulu bang, ini rame. Langsung dek, itu langsung sosok itu datang. Bukan rajanya loh, bukan ratunya, yang dua itu yang nyamperin itu langsung datang. Dan seakan mereka itu langsung set, diberesin semua yang ada di situ. Pokoknya bagian mereka dan saya itu langsung bisa lepas dari kungkungan tadi ya. Rasa sesek, malu-malu, kayaknya udah ganti alam yang biasa lagi. Saya lanjutin perjalanan ke rumah. Saya lanjutin perjalanan ke tadi ya, tempat yang saya tuju. Nah, gagahannya kayak apa waktu itu? Bisa digituin, sekali ucap langsung datang, langsung bantu. Artinya saya punya bantuan makhluk-makhluk yang levelnya tinggi. Itu ada dari Timur Tengah. Minta tolong yang tadi ya. Itu ada ritual khususnya enggak mas? Gak ada. Tinggal manggil aja mas. Saya dapat kuota khusus lah seperti itu. Nah, dia udah langsung putih dari ratunya. Bahkan pernah dilihatin istananya di gurun sana, macam-macam lah. Asik. Itu pernah saya alami seperti itu, dan saya pernah gagahan untuk jeda waktu 1, 2, 3 bulan karena merasa ada yang backing. Teman-teman backing gaman, backing ini masih di bawah jauh istilahnya. Tapi wong saya bukan tipenya yang suka berantem, suka bikin onar. Ya itu ya, kalau misalnya diperlukan kayak gitu, itu pun sekali tok pun di dalam hati saya tuh gampang bang. Ya Allah, dalam hati saya begini. Saya itu minta bantuan itu untuk membuang ketakutan saya, membuang goib-goib yang niatnya mau bikin saya kacau lah waktu itu. Namun pembelaan saya, saya meminta terlebih dahulu padamu, ya kan. Saya ta'awud bismillah dulu, terus jenengan yang ngizinin, tolong jangan jadikan ini saya bersekutu dengan sosok lain lah ya di luar panjenengan. Terus saya meminta bantuan itu saya takut didistrek rasa itu berapa
bulan setelahnya. Dan saya gagahannya cuman berapa hari kesananya, saya mohon ampun saya nggak mau terhubung lagi dengan mereka itu. Bahkan saya juga memang nggak pernah dengar lagi dari Mas Biro ceritanya seperti apa. Pas ada kontak lagi atau ketemu langsung waktu itu ya dengan Mas Biro, akhirnya dapat penjelasan semua. Sosok-sosok itu yang mendampingi Putri, yang mengawal Putri, yang dia punya istana, punya apa itu, ternyata sudah tahu dari dulunya besok Putri itu mau jadi seseorang yang punya keimanan yang luar biasa. Dan mereka itu mendampingi kayak semacam semua itu udah rekayasanya semuanya loh. Dan dia yang bakalan cover dan mau menyesatkan si Putri itu sendiri dari keimanannya, Bang. Alhamdulillah saya dengar dari ceritanya Mas Biro, dia itu bisa membuang semuanya itu, memutus itu loh, yang bertahun-tahun dalam bentuk cahaya sampai dalam bentuk wujud, untuk bisa nggak bergaul lagi, nggak mendekat lagi, benar-benar putus tugel bulet kalau sini loh, udah nggak terhubung lagi sampai ketemu wujud aslinya seperti apa. Nggak seperti itulah, kayak dalam bentuk aneh yang nggak bisa dijelaskan waktu itu. Dan saya dapat berita itu ikut lega, seneng banget. Nah itulah, kalau misalnya mau disimpulkan, itu pendamping ya, entah itu pendamping dari alam yang mengganggu keimanan seseorang. Alhamdulillah Mbak Putih itu tetap teguh, walaupun dia menghubungi kami, ternyata itu hanya berbagi hablum minannasnya ke kita, tapi sebenarnya dia sendiri sudah bisa menangani itu. Saya harus bagaimana, bahkan dia tahu ini tipuan bangsa-bangsa jin, bangsa ini untuk menyesatkan saya, dia tuh tahu, cuman hanya pengen berbagi gitu loh. Dan setelah malam itu yang kontak sama kita itu, dia lost kontak, ternyata dia nanganin itu sendiri, mau lihat sejauh mana tipu dayanya mereka sampai bisa menyelesaikan sendiri, Bang. Dan saya merasa waktu itu ada di hati itu ganjel, lagi muda waktu itu ya. Terus saya nggak mau lagi terhubung sama yang kayak gitu. Kalau saya nyampe berhubungan sama mereka, minta bantuan mereka, alhasil saya udah geser, saya minta kesalahan Allah, begitu kan. Saya mendengar cerita itu bombong, seneng banget. Alhamdulillah, saya ngomong sama Biro, alhamdulillah saya juga janggal Mas Biro waktu itu. Saya takutnya nanti Mbak Putri jadi keimanannya itu geser karena sudah dianggap luar biasa sama bangsa mereka. Enggak Yung, itu alhamdulillah bisa menyelesaikan itu semua. Dan kamu tahu enggak, semua catatan kamu ketika si ratunya udah diusir, sudah dibuang semua sama Mbak Putri itu, semua catatan kamu yang di komputer, file itu hilang tak berbekas, tanpa di-delete, tanpa diapa-apain. Saya nggak ngotak-ngotik sama sekali. Dan juga bukan cuma tulisan itu, 2 halaman apa 3 halaman, saya kayak ngobrol kayak gini, udah saya tulis, saya ketik semuanya. Dan bukan cuma itu, kertas-kertas rokok yang potek-potekan itu, nama kejadian itu pun ikut raib semua. Kayak mereka nggak mau meninggalkan bekas sama sekali. Benar-benar pure. Budaya sudah hilang itu. Udah hilang. Artinya tadi ke depan lagi ya, masalah jenengan, siapa yang membangunkan? Bisa jadi itu memang kehendak Gusti Allah ya, lewat entah orang tua dahulu, lewat sesuatu, entah itu bangsa apa yang dikirim Gusti Allah supaya jenengan itu bangun sholat. Ada juga yang aslinya jelek, nyamar baik, suruh sholat, sampai jadi saya ada yang iniin, jadi besok tinggal tidur aja, ntar ada yang bangunin ini. Ada bisa begitu tipu dayanya. Belum lagi yang ajian ini, ajian itu. Akhirnya kan saya punya ini, ya udah Bang, sudah mendua tanpa disadari. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara pendamping, sebaik pendamping ya malaikat, mas bangsa-bangsa malaikat yang diturunkan Gusti Allah Ta'ala, begitu, bukan bangsa jin. Karena sedikit lalu benar, sedikit lain ya bisa secara halus menyesatkan kita. Contohnya tadi ceritanya Mbak Putih, udah seperti itu aja ternyata tipu daya untuk menyesatkan. Ini ada nggak Mas Sayang? Ya. Maksudnya apa setiap orang itu ada jin pendampingnya nggak? Bisa menyimpulkan gitu? Ada. Tanpa kita sadari? Ya sadar atau tidak sadar. Kita mau lihat dari
literatur manapun memang itu udah dinaskan begitu, ada pendampingnya, ada bahasa jin di kita. Cuma kan umumnya orang mengetahui ya di sebelah kiri, enggak di percabangan hati di mana di dalam itu khusus bab lanjutannya ke sana itu ada semua. Makanya kita harus perang melawan mereka. Makanya zaman sekarang kita nggak bisa ikut bantu saudara kita di Palestina, cukup doa. Jihad ke sana ngerepotin, nanti mau pipis mau apa di mana keder gurun semua bang. Ya jihad ya kita perang sama diri kita sendiri supaya nggak berbuat jahat sama orang lain, supaya apa itu sama diri kita sendiri begitu. Itu bukan mengguru ya bang, ini berbagi, cuman sejauh pengalaman saya seperti itu. Jadi jangan bermain dengan hal yang gaib kalau kita nggak siap. Walaupun ada pengalaman ya karena pernah mengalami, tapi keimanan harus tetap ajut, jangan geser begitu loh. Tuh, yang nonton tuh jangan-jangan di belakang mereka itu banyak pendamping. Ya yang kita hidup berdampingan, jangankan pendampingnya orang maksudnya. Enggak saking penuhnya, mereka umurnya panjang ya ada terus. Kita ngobrol begini aja ya. Ruang dan waktunya itu lebih luas mereka ya maksudnya. Ya itu saja nih, saking asiknya itu udah lebih 30 menit ya maksudnya. Itu bagian kecil yang saya alami sama Mas Biru. Tapi di cerita yang lengkap aja kan sama Mas Biru. Ya, itu saja obrolan kita untuk ngobrol kali ini. Semoga menghibur kita semua dan sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru sebagai temannya Mas Ayu ngobrol gitu ya. Ya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.